Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan latihan soal dan pembahasannya. Yang akan kita pelajari yaitu dinamika rotasi yang terdiri dari benda meluncur dan menggelinding. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Jadi ada sebuah soal sebagai berikut, di mana kita langsung aja membaca sambil dianalisis ya, apa saja yang sudah diketahui. Nah, pertama nih, sebuah silinder pejal homogen dengan jari-jari 20 cm. Berarti yang sudah diketahui adalah R. R sama dengan 20 cm yang perlu kita ubah menjadi meter, berarti 0,2 meter ya. Dan masanya 2 kg, berarti M sama dengan 2 kg. Yang berada di puncak bidang miring yang licin dan meluncur menuruni bidang miring seperti pada gambar. Dan di sini ada yang sudah diketahui yaitu H sama dengan 1,5 meter dan sudutnya ya alias theta itu 30 derajat. Kelajuan benda saat tiba di dasar bidang miring adalah, nah berarti yang ditanyakan yang ini ya. Ditanyakan kelajuan benda saat tiba di dasar bidang miring alias pada saat titiknya di sini. Bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu pertama kita harus mengetahui dulu gaya yang bekerja pada suatu bendanya alias pada benda ini. Nah, di sini kita tahu nih bahwa benda ini tuh bergerak di bidang miring yang licin dan meluncur. Jadi ada yang perlu kita ingat nih, bahwa kalau misalnya benda yang bergerak di bidang miring dan licin itu dinamakan meluncur. Di mana benda ini tuh akan mengalami gerak translasi. Gerak translasi itu apa? Nah, itu tuh adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Pada gerak translasi itu menggunakan konsep hukum 2 Newton, yang bunyinya adalah sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan sigma F per M. Kembali lagi ke soal, di sini berarti untuk Fy alias yang gaya pada titik yang di atas ini itu masih 0 karena di sini belum terjadi sebuah percepatan. Lalu, ketika Fx itu akan ada percepatan, makanya di sini rumusnya adalah sigma L sama dengan M kali A. Lalu, untuk sigma Fx-nya, nah itu rumusnya adalah Mg sin theta. Nih, Mg sin theta karena arahnya ke bawah ya. Terus sama dengan MA. Setelah itu kalau misalnya ada yang sama, kita bisa coret atau kita habiskan karena kalau misalnya dibagi hasilnya 1. Nah, berarti tinggal sisa ini. A sama dengan G sin theta. Untuk G-nya itu gravitasi, nilainya adalah 10 atau 9,8. Kita disintetiskannya 10, lalu sin theta-nya 30 derajat. Jadi hasilnya adalah A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sampai sini sudah selesai? Belum selesai. Nah, lanjut. Pada gerak translasi itu berlaku rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Perlu kita tahu bahwa di sini V0 itu nilainya akan 0 ya, karena di sini belum ada kecepatan. Lalu A-nya sudah diketahui, tinggal S-nya nih. S-nya berapa? Alias jarak dari A ke B. Cara mencarinya adalah sebagai berikut. S sama dengan H per sin theta. Hanya 1,5, lalu sin theta-nya adalah sin 30 derajat. Maka jumlahnya adalah 3 meter. Nah, baru deh habis itu kita bisa masukkan ke rumus yang atas ini. Lalu kita tinggal masukkan aja ke rumus V kuadrat, di mana V kuadrat sama dengan ini 0 ditambah 2, lalu A-nya adalah 5, dan S-nya adalah 3. Tinggal dijumlahkan, maka hasilnya adalah 30. Tapi di sini kan dimintanya V-nya saja, berarti tinggal diakarkan ya. Jadi hasilnya adalah V-nya adalah 30 meter per sekon, yaitu alias B ya. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, yaitu ada sebuah silinder pejal juga dengan jari-jari 20 cm dan massa 2 kg. Ini sama ya kayak yang tadi. Yang berada di puncak bidang miring, menggelinding menuruni bidang miring seperti pada gambar. Dan ditanyakannya adalah kecepatan sudut benda saat tiba di dasar bidang miring. Alias pada di sini nih ya berapa. Nah, apa coba yang membedakan antara soal yang nomor 1 dan yang nomor 2 sekarang ini? Betul banget. Jadi yang membedakannya adalah di sini. Kalimat ini. Di sini menggelinding, sedangkan soal yang sebelumnya itu di sini meluncur. Bedanya apa? Mari kita perlu diingat. Jadi benda yang bergerak di bidang miring yang kasar itu dinamakan menggelinding. Benda ini tuh akan mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi kalau misalnya bidangnya miring dan licin, itu dinamakannya meluncur. Sedangkan kalau misalnya bidang miringnya tuh kasar, itu maka dinamakan menggelinding. Lalu yang bedakannya lagi, kalau misalnya yang licin, alias yang meluncur, itu adanya gerak translasi aja. Sedangkan kalau misalnya yang menggelinding, itu terdapat 2 gaya, yaitu gerak translasi dan ada gerak rotasi.
Gerak rotasi itu adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu ya, seperti itu. Kembali lagi ke soal, yang ditanyakannya adalah kecepatan sudut benda. Nah, gimana cara pengerjaannya? Pertama kita harus mengetahui dulu, benda mengelilingi itu kan mengalami gerak translasi dan rotasi ya. Jadi kita harus mengetahui dulu resultan gayanya. Nah, caranya sebagai berikut. Nah, untuk sigma Fy-nya itu 0, sigma Fx-nya sama dengan MA ya. Nah, tapi nih ada pembedanya di sini Fx-nya, alias dari gerak ke sini, dari A ke B. Nah, itu tuh seperti ini, Mg sin theta dikurangi F sama dengan MA. Bedanya adalah di min F-nya ini ya. Nah, min F-nya ini kenapa ada min F? Karena di sini kan menggelinding. Nah, jadi ada gesekan nih. Nah, jadi F-nya di sini adalah gaya geseknya. Jadi ada gerak yang ke bawah, ada yang geraknya ke atas. Nah, makanya di sini ada yang muncul min F. Min F ini adalah gaya geseknya. Kita bisa ubah posisi agar mempermudah kita dalam penghitungan. Nah, berarti di sini min F sama dengan ini pindah ke kanan, berarti jadi minus ya. Ini tetap MA dikurangi Mg sin theta. Setelah itu, nah kan di sini minus. Biar kita mempermudah juga, berarti bisa kita kalikan dengan min. Jadi di sini hasilnya akan F sama dengan Mg sin theta dikurangi MA. Baru setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini M-nya adalah 2, lalu ada G-nya 10, sin theta-nya 30 derajat, M-nya 2, itu masanya, lalu ada A yang belum kita ketahui. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, F sama dengan 10 min 2A. Dari pernyataan ini, itu bisa dijadikan sebuah persamaan 1 ya. Oke, lanjut lagi nih. Sampai sini belum beres. Masih ada tahapan berikutnya yaitu resultan momen gayanya alias mencari torsinya nih ya. Berarti sigma T sama dengan I kali alfa. Di sigma torsi ini, itu rumusnya adalah R kali F. Dan untuk I itu karena di sini adalah silinder pejal, rumusnya adalah setengah kali MR kuadrat. Lalu alfanya A per R rumusnya ya. Lalu kalau misalnya ada yang sama bisa dicoret, maka hasilnya adalah F sama dengan setengah M kali A. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. M-nya adalah 2, lalu A-nya yang masih kita tanyakan. Berarti yang ini nih, lalu dijumlahkan F sama dengan A ya, yang mana ini bisa dijadikan sebuah persamaan kedua. Karena kita sudah mempunyai dua persamaan, maka bisa kita substitusikan antara 1 dan 2, sehingga akan diperoleh, nah ini nih, F sama dengan 10 minus 2A. Dimana F-nya ini katanya sama aja kayak A, berarti A sama dengan 10 min 2A. Kalau misalnya ini kan udah sama, berarti kita pindah ruas ke kiri, maka hasilnya akan jadi positif dan ditambahkan, nilainya adalah 3A. A sama dengan 10 per 3 M per sekon kuadrat. Itu adalah nilai dari percepatannya. Sampai sini sudah beres? Belum, masih ada yang kita perlu kerjakan. Itu, pada gerak lurus itu kan berlaku rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dimana kita tahu nih, kalau V0 itu masih 0, lalu ada 2 ditambah A-nya tadi sudah kita ketahui ya, yaitu 10 per 3. Dan ada S-nya. S-nya itu rumusnya adalah H per sin theta ya, sin theta. Rumusnya seperti ini. Nah, tinggal kita jumlahkan saja, dan hasilnya adalah 20 ya. Hanya V saja berarti, ya V sama dengan akar 20 meter per sekon. Sampai sini sudah beres? Belum ya. Jadi kita harus mencari kecepatan sudutnya, di mana kecepatan sudutnya itu rumusnya adalah V sama dengan R kali omega. Kalau bisa cari omega, itu rumusnya berarti V per R ya, di mana V-nya adalah akar 20, lalu R-nya adalah 0,2. Nah, maka hasilnya adalah 10 akar 5 rad per sekon. C ya. Lanjut lagi ke soal terakhir, yaitu soal ketiga. Di sini ada sebuah silinder pejal yang masanya 4 kg dan berjari-jari 15 cm. Kayak yang diketahuinya berarti ada M-nya 4 kg, R-nya 15 cm, di mana diubah ke meter di 0,15 meter, yang menggelinding dari puncak miring kasar, yang membentuk sudut kemiringan 30 derajat. Berarti di sini tetanya ya adalah 30 derajat. Nah, jika jarak A ke B itu adalah 20 meter, dan bola itu dilepas tanpa kecepatan awal, alias berarti V 0-nya adalah 0, maka energi kinetik bola saat tiba di B itu berapa? Nah, berarti yang ditanyakannya adalah energi kinetik total bola ya saat tiba di titik B ini. Di sini kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik yang mana menyatakan bahwa EM sama dengan EP tambah EK ya. Nah, di sini berarti gini, jadinya EPA adalah sini ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Kita tahu bahwa di sini untuk yang EK itu kan rumusnya setengah MV kuadrat ya. Nah, tapi kan di sini V-nya masih 0, berarti EKA itu 0. Lalu nih di sini EPB yang di sini 0 juga. Kenapa? Karena EPB itu kan rumusnya MGH
Sedangkan di sini hanya itu berarti bakalan 0 kan. Nah, berarti di sini hasilnya akan EP-nya adalah 0. Lalu EKB berarti yang ada di sini. Nah, itu tuh adalah gabungan dari energi kinetik, translasi, dan rotasi. Jadi, sisanya nih dari persamaan ini tuh yang masih ada tinggal nih EKB sama dengan EPA, ataupun kebalikannya boleh misalnya EPA sama dengan EKB itu sama saja. EKB itu sama dengan EP-nya nih MGH ya, ataupun karena di sini kita hanya belum diketahui, berarti nah cara mencarinya seperti ini. AB sin theta. Lalu kita masukkan angkanya. EKB sama dengan M-nya adalah 4, lalu G-nya 10, garis gravitasinya ya. Lalu ada H, yaitu dari sini nih, dari AB, sin theta AB-nya adalah 20, sin theta, tetanya 30, maka hasilnya adalah 400 Joule. Jadi untuk nomor 3, energi kinetik bola saat tiba di titik B itu adalah 400 Joule alias C ya jawabannya. Nah, itu dia latihan soal kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dicoba ke varian soal lainnya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.